teman-teman, selamat datang di podcast kita pada kali ini. Kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, yang dia udah berkecimpung di dunia media sudah cukup lama, bisa terbilang lama juga ya. Oke, Kang, boleh perkenalan dulu. Oke, nama saya Arizal. Sebenarnya saya lebih kepada bisa disebut motion graphic atau animator atau juga editor video atau film sih sebenarnya. Ya, Akang udah menekuni dunia itu berapa lama? Mulai masuk ke dunia ini dari mulai bawah, dari mulai kru, dari mulai tidak mengenal apapun, dalam artian tidak bisa, belum bisa kamera, belum tahu software editing, kemudian belum tahu bagaimana membuat konten atau animasi yang baik. Itu dari mulai 2008 masuk kerja dulu di PH di Bandung sampai dengan 2011, dan dari 2011 sampai dengan sekarang ya berusaha untuk membuat tim sendiri dengan nama Creative Force. Nah, Akang itu kan di bidang pereditingan ya? Ya. Editing, motion graphic. Nah, Akang pasti udah gak aneh dong sama yang namanya AI. Tuh. Oke. Nah, buat Akang, AI ini gimana di mata Akang? AI itu sebenarnya bisa membantu dan harus dipelajari supaya secara waktu pengerjaan kita bisa lebih cepat sebenarnya kan gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya AI juga mungkin akan mempengaruhi profesi-profesi yang lain ya gitu, maksudnya karena kan misalnya gini, untuk bikin konten promo bisa pakai kamera, bisa juga sekarang kan pakai AI kan gitu. Berarti kalau misalkan orang-orang yang berprofesi pembuat konten video gitu ya, ataupun ya terutama video sih, motion juga sebenarnya bisa, cuman kalau motion tidak sesimpel untuk generating video kan sebenarnya gitu. Nah, kalau orang-orang atau konten kreator atau orang yang bergerak di bidang produksi video dan dia tidak mempelajari atau memahami cara kerja AI tersebut, mungkin saja beberapa pekerjaannya akan diambil oleh orang yang terbiasa atau menggunakan AI, karena secara budgeting kan itu pasti akan berkurang gitu. Kurang lebih sih gitu ya. Jadi sebenarnya AI itu di sisi lain sangat membantu kita sebagai sebagai orang kreatif gitu ya. Tapi di sisi lain juga itu mungkin akan menjadi bumerang bagi orang yang tidak mau beradaptasi dengan AI sebenarnya. Menurut Akang ya, dalam pengalaman Akang, bagian pekerjaan media apa yang paling terbantu oleh AI dan bagian apa yang sebaiknya tetap dikerjakan manusia menurut Akang? Bagian kerja apa? Oke. Di AI mana manusia? Sebenarnya AI bisa mengerjakan semuanya. Contoh, orang yang kan ketika kita belum ada AI atau belum mengenal AI, untuk mencari ide aja kita harus nyari beberapa referensi kan gitu. Nonton film lah, nonton nonton hasil orang lain untuk mencari ide kan gitu. Setelah ada AI, dari mulai ide, dari mulai storyline, dari mulai storyboard, dari mulai teknis
semuanya kan itu bisa dicari melalui AI kan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya AI itu bisa membantu dari mulai tahap awal. Misalkan begini, ada praproduksi, ada produksi, dan pasca produksi kan gitu. Salah satunya untuk ide, storyline, storyboard, desain produksi dan segala macam itu kan masuknya ke praproduksi. Praproduksi itu bisa dilakukan oleh AI, tapi tentunya harus tetap ada ada modifikasi ide ataupun tahapan yang sudah dikerjakan oleh AI. Jadi harus ada yang harus dirubah sih sebenarnya kan gitu. Jadi intinya begini sih. Dari praproduksi AI mungkin akan membantu minimal 50% gitu. Bisa 100% bisa kalau memang manusianya itu sendiri tidak mau mengupgrade atau memodifikasi ide atau storyline yang sudah dilakukan oleh AI kan gitu. Gitu. Jadi AI bisa membantu minimal 50%. Maksimalnya bisa berapa? Bisa 100%. Manusia udah nggak bisa kerja, dia cuma merintahin aja kan. AI itu sebenarnya ya sebagai eksekutor pengganti manusia sih sebenarnya, tapi dalam hal bentuknya adalah digital kan gitu. Gitu sih sebenarnya. Dan hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI sebenarnya relatif minim. Apa yang tidak bisa dilakukan AI? Bisa mencarikan gambar? Bisa nggak? Bisa. AI bisa memotong gambar sesuai dengan timing yang kita butuhkan. Misal, contoh, durasi videonya 30 second. Kita bikin, kita perintah nih ke AI dengan prompt itu kan. Misalkan detik 1 sampai detik 5 gambarnya close up ya. Dari detik 6 sampai detik 10 gambarnya ini. Bisa nggak? Bisa kan. Jadi AI bisa melakukan sampai dengan tahap editing, sampai dengan tahap finishing. Yang nggak bisa apa? Feel atau testnya. Karena AI itu dia nggak punya tes seperti manusia. Dia nggak punya feel, nggak punya rasa gitu. Namanya juga bot kan gitu. Namanya juga bot atau ya komputer yang memang tidak punya rasa gitu. Dalam artian tidak punya perasaan. Nah itu kan dia nggak punya perasaan kan gitu. Dia hanya bisa perintah, tolong carikan atau bikin gambar yang sedih. Sedihnya menurut AI dengan menurut manusia kan beda kan. Itu sih sebenarnya. Jadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI apa? Feel atau tes. Itu sih sebenarnya. Tapi di luar itu secara eksekusi segala macam AI bisa melakukan itu. Nah gini Kang, kan banyak yang bilang ya AI itu bakal ngambil alih kebanyakan kerja manusia. Nah, di masa depan nanti gitu. Dan sekarang aja kan udah banyak yang terbukti ya AI bisa ngambil sebagian besar pekerjaan manusia gitu. Nah, buat Akang itu tuh menguntungkan atau merugikan buat Akang? Ya makanya saya bilang begini, manusia itu harus terus beradaptasi, satu dengan alam, dua dengan perkembangan teknologi. Siapa yang akan bukan tersingkir ya, bisa jadi tersingkir atau bisa jadi berkurang pekerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak beradaptasi dengan teknologi, salah satunya AI kan gitu. Jadi siapa yang akan dirugikan? Ya manusia yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi. Tapi kalau manusia itu sendiri beradaptasi dengan teknologi, dengan AI, dengan software segala macam, justru itu akan membantu penghasilan manusia itu sendiri. Jadi manusianya yang harus beradaptasi dengan teknologi dan memahami kinerja teknologi itu sendiri gitu. Memahami pola kerjanya, memahami memahami kelebihan dan kekurangan. Terus nih Kang, dalam hal efisiensi waktu dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa efisien itu
buat Akang gitu dalam waktu pengerjaan dengan bantuan AI? Oke. Berapa efisiensi waktu yang bisa dilakukan dalam mengerjakan sesuatu tanpa AI dengan AI, dengan betul. pakai AI kan gitu. Pertanyaannya adalah kembali lagi kepada manusia itu sendiri yang menggunakan AI tersebut. Kan AI itu banyak lah ya, botnya tuh banyak. Ada Seedon, ada Kling, ada Runway, ada apa namanya? Ada Adrimina, banyak lah dan banyak software atau aplikasi-aplikasi AI kan gitu. Nah, setiap aplikasi itu kan mereka itu punya apa namanya? punya cara kerjanya masing-masing dan punya kelebihannya masing-masing. Jadi tidak semua aplikasi AI itu bisa kita pakai semua, meskipun bisa gitu. Maksudnya dalam artian begini, kita contoh misalkan kita pakai AI apa tuh sekarang yang murah apa, Gemini atau misalkan gitu. Gemini bisa nge-generate poster, bisa cari video, bisa misalkan kan gitu. Tapi ada software lain atau aplikasi AI lain yang apa namanya hasilnya lebih bagus dibanding Gemini, misalkan di sisi image atau desain. Jadi sebenarnya yaitu punya setiap aplikasi AI itu menurut saya tuh punya kelebihannya masing-masing. Dan sebagai manusia yang beradaptasi, jangan juga beradaptasi atau menggunakan aplikasi satu AI kalau menurut saya. Karena bisa jadi karena kita tidak mempelajari AI aplikasi AI yang lain, akhirnya apa namanya mengganggu atau menghambat hasil yang kita inginkan di aplikasi AI itu. Karena aplikasi AI itu misalkan tidak cocok misalkan untuk desain, misalkan untuk back sound, untuk sound effect kan gitu. Jadi bisa efisien, bisa, asal manusianya itu sendiri bisa memahami cara kerjanya aplikasi AI tersebut. Bisa tidak efisien, bisa. Kalau manusia itu sendiri tidak mempelajari cara bekerja atau pola aplikasi AI tersebut gitu loh. Sama aja sebenarnya kayak AI itu menurut saya ya robot lah gitu ya. Romanya robot kan tidak punya feel, dia nggak punya insting kan gitu, dia hanya bisa diperintah. Pertanyaannya adalah ketika kita merintahkan misalkan, hai robot atau AI, coba kamu jalan yang kita pengen itu, misalkan jalan ke rumah makan apa atau misalkan rumah makan A gitu ya. Ketika kita perintahkan, hai robot, kamu jalan, dia jalan bisa kemana aja kan gitu. Jadi perintah itu untuk AI itu harus spesifik dan AI harus bisa memahami perintah kita gitu. Dan kita juga harus belajar AI ini supaya dia bekerjanya optimal, efisien gitu ya, dengan hasil yang kita pengen. Cara merintahinnya gimana ya gitu, bahasanya tuh gimana kan, kesannya gitulah. Kalau bahasanya kita nggak tahu bahasa atau prompt atau perintah untuk AI aplikasi AI tersebut, akhirnya kan kita bisa beberapa kali perintah dengan hasil yang belum memuaskan kan. Itu kan sebenarnya jadi waktunya nggak efisien lagi. Jadi apa efisien kalau manusianya bisa mempelajari aplikasi AI tersebut dalam hal memerintahnya gitu. Tapi kalau manusia itu hanya tidak mempelajari aplikasi itu, dia hanya coba-coba. Nah, ketika coba-coba kan namanya coba-coba, perintah itu bisa pas, bisa tidak. Nah, dia juga coba-coba. Nah, ketika banyak coba-coba dan tidak mempelajari, akhirnya yang tadinya harusnya selesai misalkan 5 menit bisa jadi 10 menit, bisa jadi 15 menit. Kenapa nggak dapat nih? Karena kita salah perintahnya gitu. Dan gambar yang kita pengen nggak dapat gitu. Selama Akang pakai AI gitu ya,
hambatan terbesarnya di mana buat Akang selama Akang pakai AI buat produk? Hambatan terbesarnya adalah harus banyak mempelajari berbagai macam aplikasi AI dan harus mengetahui aplikasi AI mana yang spesifik dalam hasilnya. Contoh misalkan kalau untuk kualitas video yang konsisten misalkan gitu ya, yang paling agak lumayan susah itu adalah ketika kita bikin ketika semua video itu kita buat dengan AI dan secara gambar itu misalkan mobil A di scene A, ketika di scene B kan mobil A tuh harus tetap sama kan, di scene B tuh. Nah kalau kita nggak mempelajari bagaimana harus bisa konsisten setiap scene-nya, akhirnya kan kita ngabisin waktu tuh kan gitu. Jadi hal yang paling susahnya itu sebenarnya dia satu konsistensi objek, dan itu harus dipelajari setiap cara kerja aplikasi AI tersebut gitu ya, konsistensi objek sama ketajaman kualitas gambar atau videonya. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi lagi masalah kredit yang kita pakai, karena tetap aja AI itu ya bisa efisien dalam pengerjaan waktu, bisa efisien dalam budgeting gitu. Contoh misalkan kalian syuting misalkan dokumenter atau video klip lah contohnya gitu. Kalau syuting video klip secara produksi minimal misalkan harus ada uang 10 juta dengan durasi syuting 5 menit misalkan atau 4 menit satu lagu. Pakai AI dengan konsep itu mungkin bisa saja mengurangi biaya produksi menjadi setengahnya 50% atau 60% lah. Intinya kalau konvensional itu dengan syuting konvensional manusia dan segala macam tempat 10 juta, kalau AI bisa 5 juta atau 7 juta. Tapi kalau kita nggak tahu cara mengoptimalkan aplikasi AI tersebut, bisa jadi lebih dari biaya konvensional, bisa lebih dari 10 juta, bisa jadi lebih dari 12 juta, bisa jadi 15 juta gitu. Jadi intinya sih sebenarnya harus memahami cara kerja atau cara kerja aplikasi AI tersebut gitu. Benar itu sih. Terakhir nih Kang, buat Akang nih sebagai motion graphic editor, kedepannya Akang pengen AI itu seperti apa? Kedepannya AI itu seperti apa? Akang yang diharapkan dari Akang kedepannya AI itu seperti apa? Yang paling diharapkannya itu adalah gini, apa namanya, memberi apa ya, membuat apa ya, memberi, meskipun memang beberapa, karena yang paling agak lumayan repot itu kan masalah konsistensi hasil, kualitas objek gitu ya itu. Nah apa namanya, ya gimana caranya supaya satu konsistensinya baik secara gambar kan gitu. Harapannya sih itu gitu ya. Harapannya adalah gimana caranya aplikasi atau pembuat aplikasi AI tersebut memberitahu bahwa untuk konsistensi gambar atau teks atau motion itu promptnya begini loh gitu. Meskipun memang sekarang itu ada kan gitu ya, udah dikasih tahu, tapi tidak selalu ketika yang dipublish secara rumus atau pola prompt itu, ketika kita coba itu ternyata memang belum mencapai hasil yang kita pengen gitu.
belum sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ya apa namanya yang paling penting sih AI itu bisa oke, sekarang udah mudah AI dilakukan gitu. Tapi dalam artian dengan mudah tapi dengan kualitas atau hasil yang dipengenkan atau sesuai dengan yang orang penggunanya kan gitu. Itu sih sebenarnya kalau masalah itu. Dan kalau untuk masalah kredit ya gitu ya atau biaya langganannya ya harusnya sih bisa lebih murah ya gitu. Harusnya bisa lebih murah. Ya semoga bisa lebih murah gitu. Oke, mungkin ya segitu aja Kang buat wawancara tentang AI pada kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih ya Kang udah menyempatkan waktunya. ya, udah menyempatkan waktunya buat mau jadi narasumber gitu di wawancara kita kali ini. Maaf juga kalau kita ngasih infonya nggak ada ke Akangnya. Siap, nggak apa-apa. Ya, Santai. atur nuhun ya Kang. Ya, Kang. Ya. Jadi segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau gimana. Ya, terima kasih semuanya, sampai jumpa.